Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Siapa yang belum sarapan? Saya. Jajan Pak Guru, Mau jajan. dibelian roti toh Pak? Jajan Pak Guru, Semuanya jajan. belum sarapan Dua nanti. kali. Saya belum dua kali Bu Pak. Pak Guru. Dir. Jajan dikit Pak Guru. Belikan Iya. roti ya Pak nanti Pak. Yang belum Coba. sarapan. Sebelum kita mulai, Ya. siapa yang tadi pagi sarapan pakai telur? Saya Pak. Waduh, tempe Pak. Saya pakai tempe, Dadar apa tempe. telur? Tempe. Brek. Saya sego megono biasa Pak. Wah, Saya pakai Mojono. ikan asin Pak. Ya. Saya pakai Yang gerai. roti Pak. Yang sarapan paginya Pakai ikan nasi jagung. asin. Pecak Nggak gerai ada. Pak. Wah, iya. Kirimi apa ya? Aduh, ya kan Pak, saus jagung. Wah, ya Nasi bagus. jagungnya kirimi aja Pak. Kan di situ banyak Pak. Ya, sini banyak. Ya, Pak Guru absen dulu ya. Pak Guru Ya, akan Pak. absen. Yang pertama Mbak Eni, ada enggak? Ini siapa Pak? Mbak Eni Yuliati. Saya Yuliati. Pak, Protes. hadir. Oh, ya itu hadir. Ya. Biro. Iya, Naziro Pak. tampilannya lagi cantik ya Bu. Ya. Ya. Cie. Selanjutnya Mas Tri Pak sama Guru Lutfi. perhatian. Oh, Mas Tri mana Mas Tri? Wah, wah ganteng sekali. Pak Dari Tri. pagi mandi ya Mas ya. Oh, Wah, sudah. iya. Sekali Pak. Mandi di Terus sungai. Mbak Isnandita, mana Mbak Isnandita? Hadiroh Pak. Wah, iya. Kita mulai. Tadi sudah di absen. Dari 1 sampai 14. Terus sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu agar kita terhindar dari segala mara bahaya ya. Dan semoga ilmu yang kita dapat di pagi hari ini mendapat manfaat. Ya. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Guru akan menyampaikan materi bab tentang sholat. Ya, tapi sebelumnya sholat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Yo, yang kemarin. Kedua Pak Guru. Dua. Dua Pak Guru. Ali. Kalau yang pertama apa ya? Baca syahadat. Oh, Syahadat. Syahadat. Terus yang kedua, Sholat. yang ketiga, Bayar zakat. Zakat. Puasa yang bisa keempat, Puasa. yang kelima, yang Puasa. terakhir, Naik haji. haji. Bagi yang Oh. betul Itu, sekali. Mbak. Dilanjut. Kita mau mempelajari tentang menjelaskan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ya. Yang pertama, 1.10 menerima hikmah yang terkandung dalam ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Ini Pak Guru menyampaikan, kedengaran apa tidak? Kedengaran Pak Guru. Jelas banget. Ya, bagus. Karena Ada masih suara pagi, jadi gluduk-gluduknya. suaranya masih semangat Semangat, ya, Pak. semangat pagi. Diteruskan 2.3 menjalankan sikap istiqomah dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 3.10 menganalisis ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Kemudian 4.15 mempraktikkan tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Ini tampilan slide-nya sudah kelihatan anak-anak? Sudah Pak Guru. Ya, syukur. Ya, kemudian setelah kompetensi dasar, ya anak-anak, tujuan pembelajaran melalui ceramah dan tanya jawab peserta didik meyakini ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Mungkin
tidak Pak Guru bacakan semuanya. Kalian sudah baca di slide di depan kelas, ya, di depan ruang. Itu diamati dulu, kemudian dibaca, ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ya. Tuh. Ya. Ya. Sudah anak-anak dibaca, diamati tadi di Sudah, Pak Guru. Sudah? Sudah Pak Guru, Oh, sudah. sudah, iya. Lanjut. Yang belakang yang enggak begitu melihat jelas itu sudah kebaca belum? Jelas. Ya, Pak Guru. Mas Pak Mutahan Guru. itu, Mas Mutahan duduknya di belakang. Jelas. Oh, ya Guru, jelas ya. Ya. Kita lanjut ya anak-anak. Tadi ada trouble, ada petir, ada hujan dan sebagainya. Jangan kaget ya anak-anak. Nanti pulangnya Pak Guru. Betul. ya. Nanti nggak pakai payung, sama-sama ya. Kita lanjut. Bab amati gambar. Bukan bab ya, amati gambar berikut. Ini duduk, berbaring, terlentang. Ya. Ini kira-kira sedang apa ya anak-anak? Sholat Pak Guru. Nah, ya sedang Sholat. Sholat. Diamati dulu gambar. Oh, yang pertama adalah duduk, yang kedua berbaring, ya. Yang ketiga terlentang. Loh, kok Pak Guru nggak ada penjelasannya? Ya ini kan suruh diamati dahulu. Ini kira-kira kalian sudah pada paham apa belum tentang gambar-gambar yang ada di depan kalian, ya? Kenapa Pak Guru itu, Pak Guru? Nah, ya nanti Pak Guru jelaskan satu-satu, ya. Dilanjut, ini namanya sholat bagi orang yang sedang sakit. Coba kira-kira ada yang tahu, boleh apa tidak sholat dengan tidak berdiri? Boleh, Pak Guru. Boleh. Ya, nanti caranya akan kita bahas bersama di sini, ya. Ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Tolong itu di belakang. Diperhatikan ya. Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu 5 waktu ya, jangan lupa. Sholat 5 waktu mulai dari subuh, coba dilakukan sama-sama yuk. Subuh, asar, maghrib, isya. Nah, itu ada lima. Rupa-rupa warnanya apa tidak? Warnanya apa Pak Guru? Pak Guru itu kan kalau balon. Rupa-rupa rokaatnya. Kalau balon, Ya, ya. rupa-rupa Hanya. ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita. Kemudahannya berupa apa? Sholat 5 waktu dengan tidak mengurangi waktunya, itu diperbolehkan sambil duduk. Terus apalagi Pak Guru, ketika tidak bisa duduk, kalian atau siapapun, maka harus melaksanakan sholat dengan berbaring. Ya. Kemudian, loh Pak Guru, kok berbaring nggak bisa? Harus bagaimana menunaikan sholatnya? Sedangkan sholatnya itu sholat wajib 5 waktu. Ada yang bisa jawab? Dengan tiduran, terlentang. Dengan telentang Pak Guru. Terlentang Pak bagus. Guru. Kedap-kedap Ya. mata. Ya, itu bagus sekali jawabannya ya, berarti sudah paham.
Jika itu pun tidak mampu, maka dengan terlentang. Jika itu pun tidak mampu, maka Denang. diperbolehkan dengan menggunakan isyarat. Isyarat. Nah, isyarat. Ini, Pak. Contohnya apa Pak Guru? Ya, siapa? Yo, mau bertanya. Contohnya, Wah, contoh apanya? isyaratnya. Wah, pakai Gimana isyarat. caranya pakai isyarat? Nah, begini diperbolehkan Kedipan, dengan Pak Guru. isyarat, ya. Kedipan mata atau dengan hati. Misalkan jangan begini. Ting-ting. Oh, Ting-ting ya, Pak Guru. isyaratnya kedipan mata satu ting. Nah, itu nggak boleh, ya. Ini majana Oh, nih, Pak Guru. Begini, matanya kedipan dua tapi Kedip-kedipan. ya. Ting 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 nanti kelihatan cacingan ya. Iya, ketiban Tuh, mandor. ya. Jadi kedipan Pak matanya Mutalim tidak itu, Mas seperti Mutalim. Iya itu. Menurut Alim Minum dilipkan. obat. Nah itu ya diperbolehkan dengan isyarat menggunakan Oh, begitu ya Pak Guru. mata atau dengan hati, bukan kedip satu mata terus hatinya menyampaikan, ye. Pun, Oke. ye. Coba Mas Maftuhin atau yang Oke, Pak Guru. Ya, Pak Guru. sampingnya itu yang ngantuk saja itu. Ya, Pak Guru, semalam belajar sampai jam 12, Pak Guru. Waduh. Belajar apa sih Mas Maftuhin ini sampai malam? Belajar Mobile apa? Legend kan ya, Mobile Legend kan ya? Apa ini? HP ya masih. Ya Ya, sudah, ada. nggak apa-apa. Nanti ada Ya. ulangan itu PJOK. Oh, PCOK. Oh, tak Lari-lari. kira Pak Guru main Mobile Legend ya. Mabar, Coba. Pak, mabar. Tuh Mas Maftuhin, Oke, Pak Guru. siap. dibaca itu di depan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli iman. Fa illam tastati faqaidan. Fa Ya, illam tastati fa'ala janbi. ya. Sekalian artinya sama Mas Khalid. Mas Oh, Mas Khalid Khalid. gantian ya. Ya, Mas Khalid, saja ngantuk mawon, Mas Khalid. Artinya, Ya, yang keras, Mas, yang sambil keras. berdiri. Ya, Jika kamu tidak mampu sambil duduk, iya. jika kamu tidak mampu sambil berbaring miring. Ya. Hadis riwayat Yes, Bukhari. riwayat Imam Bukhari. Ya, ini Itu ayo Mas tangan Khalid. semuanya sama Mas Maftuhin dan Mas Khalid itu tadinya ngantuk sekarang tidak ngantuk ya. Ya, Tuh. kedep baik. Ya. Kemudian kita beranjak ke tata cara sholat bagi orang yang sakit. Sakit. Nah, tadi di atas kan digambar ada orang duduk ya. Nah, di sini ada dijelaskan nanti sholat dengan cara duduk. Kira-kira ulasan yang tadi jelas apa tidak? Jelas Pak Guru. Yang belum siapa? Ada? Oh, enggak ada. Ya, berarti pinter-pinter semuanya ini. Anak-anak ganteng dan anak-anak cantik. Ya. Ayo kita bacakan. Pak Guru bacakan, kalian nanti mendengarkan sambil melihat di depan kelas, di depan ruangan ya. Sholat dengan cara duduk. A. Duduklah menghadap kiblat dengan posisi iftiros. Seperti duduk tahiyat awal. Sampai di sini ada gambaran? Iya, Pak Guru. Ya. Iya Pak Guru. Nah, Pak Ada. Guru. Kemudian berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan. Misalkan sholat duhur, ya niat dengan sholat duhur. Dan sampai seterusnya. Ya. Kemudian bertakbiratul ikhram ya sambil mengangkat kedua tangan. Ya. Sama saja dengan sholat dalam keadaan berdiri. Diri. Nah, terus kita simak lagi. Ayo anak-anak, dilihat di depan. Setelah takbiratul ihram, kedua belah tangan disedekapkan di atas dada dengan posisi pergelangan tangan
tangan kanan berada di atas tangan kiri, ya. Jadi nanti kalian kalau sholat itu tangan kirinya di bawah tangan Kanan. kanan, ya. Tangan kanannya jangan sampai di tangan bawah, ya. Nah, kemudian pergelangan tangan kiri ya sudah. Sesudah itu membaca doa iftitah, ya. Doa iftitah. Kemudian doa iftitah kayak apa? Yo anak-anak bacanya. Coba. Tidak Alef, Pak harus, Guru. ya tidak harus. Gimana Pak Guru? Doa Coba. iftitah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro nggih. Ya, Oh, gitu, yang itu ya Pak ya, Guru. ya, Ya Pak Guru. Ya. Kemudian setelah itu baca surat Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahirihi al-ayah. Nah, kemudian setelah itu baru membaca surat-surat pendek dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kalian bisa membaca surat Al-Ikhlas, Kulhu, ya. Kulhu. ataupun Yasin kalau mau ya. Tuh. Al-Baqarah boleh Pak. Nah, ya boleh Yasin. saja. Yang penting diambil dari surat-surat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Quran. Ya. Tuh, diamati. Kemudian sesudah itu ruku, yaitu dengan duduk membungkuk sedikit ke arah depan dengan membaca tasbih ruku, ya. Sudah itu ruku, ya. Duduk membungkuk, ya, ke arah depan, ya. Terus Mas Muta'am coba yang D dibacakan Mas Muta'am. Paham siapa Pak Guru? Pak Muta'alim. Maaf, Oh, Pak Muta'alim. Pak Muta'alim. Musta'am sedang ke WC Pak Guru. Oh, iya. Musta'am sedang ke Ya. WC. Mas Ya, Pak Muta'alim. Guru. Coba yang D. D. Ya. Iktidal dengan cara duduk kembali seperti semula. Ya. Seperti Membaca semula. tasbih iktidal. Iya. Pinter sekali iktidal ya. Robbana lakal hamdu. Itu ya bacanya ya. Mawati. Ya, sudah berapa pinter ya? Kalian sudah jilid berapa di TK-nya? Apa sudah Al-Qur'an? Jilid 3 Pak Guru saya. Pak Waduh, Guru. jilid 3 tapi sudah lancar ya. Anjir. Tuh. Ya. Masih alif fathah, alif kasroh, kayak gitu. Kemudian yang E, Mbak Fuji, coba. Yang E dibaca, Mbak Fuji. Dibaca, Pak. J, dibaca, jangan Sudah dimakan. itu sujudlah sebagaimana sujud biasa. Serta Ya. bacalah tasbihnya atau jika tidak mampu dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku. Kemudian duduklah kembali menyempurnakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Sampun, Pak. Oh, nggih, bagus sekali. Ini nada bacanya sudah bagus ya, padahal masih kelas 3 ini. Ya. Semuanya kelas 3 ini Pak Guru lihat di nilai sudah bagus-bagus cara bacanya ya. Padahal baru kelas 3 ya. Dilanjut nggih. Iya, Pak. Kelas 3. Nah, tadi sholat dengan cara duduk. Coba sholat dengan cara berbaring. Nah, yang pertama, yang dimaksud dengan sholat berbaring ialah tidak miring. Ya, kalau berbaring tidak miring. Ya, tidak miring di atas rusuk. Di atas rusuk yang sebelah kanan itu tulisannya bukan kakan ya, Pak Guru salah ngetik. Itu sebelah kanan ya, dengan membujur ke sebelah selatan. Ya, yang B selanjutnya wajah dan perut. Ya, itu dadanya ya dihadapkan ke arah kiblat dengan disertai niat seperti pada takbir biasanya. Ya, itu sholat dengan cara berbaring. Bedanya apa Pak Guru? Bedanya hanya posisi saja ya, antara duduk
berbaring, kemudian terlentang. Kecuali setelah terlentang tidak bisa, maka menggunakan Sholate. isyarah. Ya, ya itu disolati kalau memang tidak bisa isyarat. Ya. Terus yang 3 itu caranya sama, ya kecuali isyarat dan dalam hati. Kalau Mas Maftuhin itu tadi menyampaikan kalau nggak bisa sholat, nggak bisa isyarat, ya disolati ya Mas. Nggih, Pak. Disolati. Belum 15 tahun. Ya. Yang selanjutnya, ayo anak-anak dilihat di depan, biar nggak jenuh. Untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan anggukan kepala atau dengan menggunakan kedipan pelupuk mata. Ini yang sholat berbaring. Ya. D. Jika semua tidak dilakukan dengan anggukan kepala atau kedipan mata, maka gunakanlah hati selama kita masih sadar. Demikian seterusnya. Ya. Itu sholat dengan cara berbaring. Ya. Kemudian ini satu lagi. Ya. Ini materinya biar nanti dibagi 2 ya untuk minggu depan. Ini nomor 3 saya bacakan dulu. Nanti Pak Guru akan memberikan tugas ya kepada kalian. Saya bacakan dulu. Kalian perhatikan di depan lagi ya. Sholat dengan cara terlentang ya. Yang pertama posisi badan terlentang dengan kedua kaki diluruskan ke kiblat ya, jangan lupa ya. Diluruskan kaki kakinya diluruskan ke kiblat ya. Jadi kalian sudah bisa membayangkan ya posisinya harus ke kiblat, pokoknya ke kiblat ya. B. Kepala diganjal bantal berada di sebelah timur agar muka menghadap ke kiblat ya, diganjal kepalanya pakai bantal supaya tetap menghadap ke kiblat ya. Kemudian apa? Kemudian sholat dengan niat sholat seperti pada sholat normal. Yang C, untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan isyarat ya, seperti menganggukkan kepala atau kedipan mata ini. Kemudian D, bacaan sholat dilafalkan seperti biasa ya. Jika tidak mampu cukup dengan lafaz hati. Nah, seperti itu anak-anak, kira-kira dari penjelasan sholat bagi orang yang sakit ya, dari mulai duduk, berbaring, terlentang, kira-kira paham ya? Paham, Pak Guru. Nah, kemudian hikmah ya. Pak Guru menyampaikan hikmah, ya ini nanti terakhir. Ini kalian bisa istirahat. Hikmah sholat bagi orang yang sakit, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Jelas, kalau kita sholat, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, maka hati kita akan lebih dekat, akan lebih tenang. Ya. Jika kita tidak sholat, maka hati kita tidak akan tenang. Kemudian hati menjadi lebih tenang ya. Ya karena apa? Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyadari kemurahan Allah. Allah tidak berkeras, tapi Allah memberikan keringanan, kemudahan. Ya dalam bahasa Arabnya adalah rukhsah. Ya, bahwa sholat itu tidak harus berdiri, boleh duduk, boleh berbaring, boleh terlentang, asal masih dalam keadaan sadar, tentunya sehat dalam otaknya atau pikirannya ya. Kemudian selain itu sholat itu kita bisa mensyukuri nikmat ya, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalian kelas 6 bagi-bagi berangkat ke sekolahan, ke madrasah, maka sarapan, ya mandi, persiapan bawa buku, berangkat ke sekolah itu termasuk mensyukuri nikmat yang sehat diberikan oleh Allah. Coba kalau kalian tidak sehat, ya tidak bisa berangkat ke sekolah, tidak bisa ketemu dengan teman-teman, tidak bisa ketemu dengan bapak ibu guru. Nah, itu contoh seperti itu ya. Kemudian selain mensyukuri nikmat,
meningkatkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kita bersyukur kembali ya atas nikmatnya keimanan, melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah-ibadah lain yang berkaitan dengan hal ubudiyah, hal amaliyah yang jadi sekolah ataupun di rumah. Kemudian yang terakhir adalah dicintai Allah. Ya. Kemudian sebagai bahan terakhir, Pak Guru akan menyimpulkan bahwa sholat dimanapun berada, baik di darat, di laut, di udara, dan sebagainya, itu harus dilaksanakan. Kenapa? Karena kita adalah seorang muslim yang diperintahkan oleh Allah langsung untuk melaksanakan sholat. Ya, untuk melaksanakan sholat. Maka Pak Guru mengulangi kesimpulan ya bahwa sholat adalah wajib dikerjakan pada waktu, kondisi, dan situasi apapun. Nah, itu adalah sholat wajib 5 waktu. Ya, sholat wajib 5 waktu. Ya, sebelum Pak Guru menutup, nanti kalian akan diberi tugas, tidak dikasihkan kelompok ya. Nanti ya, itu yang ada di depan sudah ada di buku kalian ya. Di buku kalian masing-masing ada di meja. Itu nanti kalian buka halaman yang menunjukkan gambar itu ya. Nanti Halaman berapa Pak Guru? Tuh halaman 120. Coba dibuka halaman 120. Oh iya, Pak Guru. Itu. Nah, nanti kalian menulis itu ya, menulis itu diisi. Kemudian satu lagi, ada yang mau menyampaikan kesimpulan tadi tentang sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri atau bagi orang yang sakit. Coba salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan sedikit saja, sedikit dari sholat bagi orang yang sakit. Ayo silakan siapa? Ayo. Saya Pak Guru. Ya, Ya, Mbak Eli. Ya, Mbak Eli, monggo sedikit saja ya, Mbak. Ya, jadi sholat itu wajib dikerjakan meskipun kita sedang dalam keadaan sakit. Iya. Bukan hanya yang sehat saja, tapi yang sakit juga tetap harus sholat. Bisa dengan duduk, atau berbaring, atau dengan tidur terlentang. Gitu Pak Guru. Oh ya, terima kasih, bagus sekali Mbak Eli Rohayati. Ya, Terima kasih semuanya. Pak Guru. Iya, sama-sama. Nanti jangan lupa ya, sebelum menutup, tugas-tugasnya jangan lupa ya. Tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Baik Pak. Ya, melihat jam sudah menunjukkan waktu istirahat, maka kita istirahat. Sebelum istirahat kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.